Panatua Pain akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiaoyan versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 996. Chapter 996, bertemu Nalan Yanran lagi. Lebih dari tempat tidur batu cahaya bulan dimasukkan ke dalam batang pohon di sekitar area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan area ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah disebarkan oleh pertempuran besar yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semuanya cukup hebat. Jelas, mereka bukanlah orang yang lemah. Terlebih lagi, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Kelima aura itu sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini sedang duduk di dahan pohon, bersandar di batang pohon, menatapnya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia dengan lemah berkata, "Cepat." 3 pria lainnya di tanah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Yang ketiga mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan si Chick White Fox. Bukannya kita belum melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau menghapusnya membungkus gambar indahnya sampai ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang besar sangat menarik, dan rambut hitamnya, yang secara acak diikat oleh kain berwarna hijau, menjulur ke bokongnya yang indah. Penampilan muda dan cantiknya sudah tidak asing lagi. Sangat mengejutkan Nalan Yanran yang telah menemani Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jia Mas saat itu. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu. Ketika dia pindah, dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan hebat yang bisa membawa kehancuran ke kota dan kerajaan. Kecantikan yang ekstrim dikatakan dapat menyebabkan kehancuran kerajaan karena mereka cenderung dapat mengganggu penguasa untuk melakukan hal yang benar atau dari bekerja. Ada rubah putih kecil yang cantik di bahu Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu seputih salju yang sangat halus. Sekilas, seseorang akan merasa terlalu menyukainya untuk menempatkannya. Itu memiliki dampak mematikan bagi wanita. Pada saat ini, muncul mata cerdas milik rubah putih yang sedang berkeliaran. Rupanya niat membunuh, yang merembes dari tubuh pohon orang di seberang, telah menyebabkan bulu seputih salju menunjukkan tanda-tanda gemetar. Celoteh lembut keluar dari mulut. Nalan Yanran sepertinya merasakan ketakutan pada rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut mengusap kulit sebelum perlahan mengangkat kulit. Mata cantiknya dengan dingin menatap ketiga orang di seberangnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang saat aura pedang tajam perlahan melonjak keluar. 2 kata sedingin es juga keluar dengan lembut dari mulut. Bermimpilah, hihi, kecantikan yang keras kepala. Namun, Anda sedikit terlalu keras kepala. Dengan kekuatan Do Huang bintang 5 Anda bisa melupakan melarikan diri dari tangan kami bertiga. Serahkan rubah putih dengan patuh. Kalau tidak, saya tidak akan setuju menikmati seberapa banyak ekstasi yang akan diberikan oleh keindahan seperti itu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan membakar. Dia tanpa sadar menjilatnya, dan matanya berisi kabel. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tercela dari orang ini. Kekuatan 3 orang di seberangnya berada di sekitar Do Huang bintang 4. Jika itu adalah 1 lawan 1, dia yakin bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Apalagi, orang ketiga ini milik faksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya, dia hampir mengalami kerugian. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang duduk tadi di pohon. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalan Yanran merasakan tekanan samar saat menghadapinya dari sisi berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari miliknya. Ground Spirit Gate memang tempat sampah diproduksi. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran telah mengidentifikasi faksi mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi muda dari gerbang roh tanah. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng,
mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan si Chick White Fox untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki Heaven Eye Mountain Range, mereka tidak akan menjadi musuh Do Huang Bintang 5 tanpa alasan. Namun, karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Yang lain saling bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terlibat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalan Yanran. Douki kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara gambar tanah. Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah berguncang dan tanah bergejolak dengan cepat. Pecahan batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan melibatkan Nalan Yanran di dalamnya. Nalan Yanran mengerutkan kening saat melihat ini. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya yang indah seperti gasing yang berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan pemotongan sangkar yang kejam, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Pria ketiga berpakaian kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat kandang itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning, tercipta dari lumpur, langsung melesat keluar dari tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Do Huangs. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat saat itu dengan licik dan kejam menembus dengan cara seperti kilat. Ci, 4 sosok pukulan di dalam sangkar dengan cara seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak selokan yang di tanah. Pria ketiga yang mengenakan pakaian kuning itu menunjukkan betapa tajamnya aura pedang Nalan Yanran. Oleh karena itu, mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka menekankan kedekatan jangka panjang Douki mereka untuk perlahan-lahan menghabiskan Doukinya. Nalan Yanran juga menyadari taktik kelelahan yang diterapkan ketiganya. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Orang ketiga ini bekerja sama dengan sangat baik dan telah dengan tegas membatasi dia sejak awal. Hal ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini berkepanjangan, kekurangan Douki akan mengakibatkan bagian dalam tubuhnya. Dentang, dentang, dentang. Pedang panjangnya menusuk 3 ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin saat aura pedang tajam tiba-tiba keluar. Bang! 3 tombak lumpur hancur saat terkena aura pedang. Namun, sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah berguncang dan pilar lumpur tajam yang sangat besar ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning tua juga muncul di tubuh mereka saat ini, menutupi mereka dengan perlindungan yang kuat. Metode Ki Afinitas dasar biasanya terungkap dalam menjadi perlindungan yang tahan lama. Kamu layak menjadi Do Huang Bintang 5 karena terlalu merepotkan untuk menghadapinya. Namun, itu akan berakhir di sini. Dengan Douki di tubuh Anda, kemungkinan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan si Chick White Fox kepada kami dan kami akan melepaskanmu, rendah dan dalam keluar dari armor kuning tua. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia bukan lagi wanita muda dari dulu. Pengalamannya di Central Plains selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami cukup banyak prinsip. Bodoh yang keras kepala, Anda sedang mencari kematian. Yang ketiga menjadi tidak sabar saat melihat Nalan Yanran masih belum mau tunduk. Tangan mereka saling pertemuan dari pertemuan dan 6 pilar cahaya Douki berwarna kuning ditembakkan. Segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga dengan cahaya yang melingkari. Semangat tanah, keterampilan meleleh bumi. Orang ketiga itu berteriak dengan tajam. Douki yang berwarna kuning tua dengan diaglomerasi cepat di depan salah satu dari mereka. Douki yang kuat itu, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka, bahkan menyebabkan Nalan Yanran mengubah ekspresi. Ketika suara itu terdengar, Douki yang berwarna kuning tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Itu meraung dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya, tembakan lurus ke arah Nalan Yanran. Sebuah selokan yang muncul di tanah kosong tempat ia melewatinya, tampak seperti banteng yang sedang membajak ladang.
Keterampilan melting bumi dari gerbang roh tanah ini memang memiliki beberapa keunikan. Pria di cabang pohon melirik naga bumi di depannya dan dengan lembut berkata. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi yang dengan ganasnya menembaki. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di bahunya ke samping, dan douki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Bang! Naga bumi ditayangkan dengan dinding angin. Bila angin tajam yang menyusun dinding memotong naga bumi hingga berulang kali bergetar. Namun, ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua pihak melanjutkan keadaan ini sejenak sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran diturunkan ke naga bumi ketika dinding angin pecah. Itu segera meraung pada yang pertama saat mulut yang ganas menggigit kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dari dekat. Dia baru saja akan menggunakan doukinya ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Bang! Angin tajam yang membentuk kepalan tangan melesat dari kabut tebal dalam jarak dekat tepat ketika naga bumi hendak menerkam ke Nalan Yanran. Itu segera menabrak naga bumi. Itu berguncang sebelum berubah menjadi titik cahaya yang pecah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia mengarahkan matanya yang agak terkejut ke tempat di mana angin kepalan telah dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari Ground Spirit Gate. Sobat, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berpakaian kuning itu menyapu dengan hati-hati ke sekeliling saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apa kau tidak takut? Membuang muka gerbang roh tanah dengan meminta begitu banyak pria menggertak seorang gadis. Tawa menirukan yang dipancarkan dari kabut tebal. Segera, langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan syok, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegangkan. Seluruh pikiran juga terhenti pada saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan, bersambung Panatua Pain akan melanjutkan perjalanan Xiao Yan di video selanjutnya. Terima kasih.